Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Anissa Putri dari Prodi S1 Ilmu Keperawatan kelas 1A Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang syirik dan bahayanya bagi manusia. Materi yang akan kita sampaikan kali ini yaitu mengenai pengertian syirik, bentuk-bentuk syirik, penyebab terjadinya syirik pada manusia, dan tindakan Rasulullah SAW dalam menangkal syirik. Syirik adalah menyamakan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah atau uluhiyah serta asma dan sifatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, syirik ada dua macam, yaitu yang pertama syirik dalam rububiyah, yaitu menjadikan sekutu selain Allah yang mengatur alam semesta. Yang kedua, yaitu syirik dalam uluhiyah, yaitu beribadah kepada selain Allah. Umumnya yang dilakukan manusia dalam menyekutukan Allah dalam uluhiyah, dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, serta meminta pertolongan, meminta kelancaran, baik itu kepada orang yang sudah meninggal, kepada nabi, kepada wali, ataupun kepada kuburan, dan selainnya selain Allah. Adapun bentuk-bentuk syirik, yang pertama yaitu syirik besar, yaitu memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah. Syirik besar bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikan kekal di dalam neraka jika ia meninggal dunia dan belum bertaubat daripadanya. Syirik besar terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu syirik doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia juga berdoa kepada selainnya. Yang kedua yaitu syirik niat, yaitu suatu keinginan dan tujuan untuk menunjukkan suatu ibadah untuk selain kepada Allah. Yang ketiga, syirik ketaatan, yaitu mentaati kepada selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Yang keempat yaitu syirik mahabbah atau kecintaan, yaitu menyamakan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah dalam hal kecintaan. Yang kedua yaitu syirik kecil. Syirik kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, tapi ia mengurangi tauhid dan merupakan wasilah atau perantara kepada syirik besar. Syirik kecil terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu syirik zohir atau nyata, yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua yaitu syirik khafi atau tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat, seperti riya, ingin dipuji orang, dan sum'ah, ingin didengar oleh orang. Adapun penyebab terjadinya syirik pada manusia, diantaranya yang pertama yaitu rasa kagum dan mengagungkan, baik itu kepada Rasulullah, kepada Nabi, kepada orang solih, ataupun kepada wali. Yang kedua yaitu percaya kepada hal-hal yang gaib. Yang ketiga yaitu hawa dan syahwat. Yang keempat, sombong untuk beribadah kepada Allah. Yang kelima yaitu adanya para togut, yaitu orang-orang yang menginginkan supaya manusia menyembah dirinya dan mereka menolak hukum-hukum dari Allah. Lantas, bagaimana tindakan Rasulullah SAW dalam menangkal syirik? Yang pertama yaitu tidak berlebihan dalam memuji dan mengagungkan Nabi SAW. Seperti sabda beliau, janganlah kalian berlebih-lebihan memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji putra Maryam. Aku ini tidak lain adalah hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Beliau membenci kalau mereka mengarahkan pujian kepada beliau karena menjerumuskan mereka kepada sikap berlebih-lebihan terhadapnya. Beliau memberi kabar bahwa mengarahkan pujian kepada orang yang dipuji, walau memang begitu adanya, termasuk perbuatan syaitan, karena senang memuji kepadanya akan membawanya kepada sikap membanggakan diri, dan itu menafikan kesempurnaan tauhid. Yang kedua yaitu beliau melarang kita dari perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, dan larangan menjadikan kuburan beliau sebagai id atau tempat yang didatangi berulang-ulang. Yang ketiga yaitu larangan bersafar menuju tempat yang dianggap berkah. Anggapan adanya tempat-tempat keramat seperti masjid-masjid, kuburan-kuburan wali, atau petilasan-petilasan tertentu
telah mendorong untuk melakukan perjalanan jauh atau bersafar menuju tempat tersebut baik sendirian maupun berombongan. Mereka berkeyakinan tempat-tempat itu bisa berperan menjadikan doa dan ibadah menjadi mustajab dari ada di tempat-tempat itu selainnya. Karenanya mereka pun menghusukan beribadah di sana, terlebih lagi bila itu kuburan-kuburan orang-orang yang soleh atau wali. Mereka bahkan bisa beritikaf hingga bermalam-malam maupun berhari-hari. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan syirik dan kita bisa lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.